Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pengertian pengemasan, fungsi dan pentingnya pengemasan, hal yang harus diperhatikan dalam proses pengemasan, kemudian sistem pengemasan dan tingkatannya, dan terakhir dalam material pengemasan. Pengertian pengemasan. Menurut sebuah riset dari institut yang berasal dari Inggris, pengemasan terbagi atas 3 bagian, yaitu sebuah koordinasi sistem yang bagus untuk transportasi, distribusi, penyimpanan, penjualan, dan pemakaian akhir. Yang kedua adalah sebuah pengertian di mana untuk memastikan bahwa barang yang disimpan aman sampai ke tangan konsumen dengan biaya yang minimum. Yang ketiga adalah sebuah teknologi fungsi ekonomi yang dimana menekankan atau menargetkan kepada meminimalisir biaya pengantaran sementara memaksimalkan penjualan. Jadi intinya, pengertian pengemasan adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk mengemas suatu produk yang dilengkapi dengan tulisan, label, keterangan lain yang menjelaskan isi, kegunaan, dan informasi lain yang perlu disampaikan kepada konsumen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari pengemasan. Fungsi dari pengemasan itu adalah untuk melindungi dan mengawetkan produk. Jika suatu suatu produk, jika dikemas, maka dia akan terhindar dari paparan sinar matahari, kelembapan, oksigen, dan lain-lain. Maka, suatu produk akan tahan lama. Selanjutnya adalah untuk mewadahi produk. Ini sudah jelas sekali ya. Pasti jika suatu produk dikemas, maka kemasan itu akan menjadi wadahnya produk, ya kan? Nah, lalu selanjutnya adalah sebagai identitas produk. Ini sudah jelas pasti. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan efisiensi. Nah, maksudnya efisiensi di sini adalah misalnya jika kita menghitung suatu produk makanan atau produk kemasan, jika kita ingin menghitung, maka kita akan mudah untuk menghitungnya. Lalu untuk memperluas pemakaian dan pemasaran. Jadi, misalnya kita hidup di daerah yang jauh dari laut. Nah, sekarang sudah banyak produk kaleng atau produk kemasan yang produknya itu adalah dari seafood atau ikan laut. Jadi, kita yang jauh dari daerah laut, maka kita bisa dapat menikmati atau mengonsumsi makanan seafood. Lalu selanjutnya adalah untuk menambah daya tarik. Jika suatu produk makanan, produk kemasan itu sangat menarik, sangat bersih, sangat unik, sangat baik, maka akan menjadi daya tarik bagi konsumen. Lalu selanjutnya adalah untuk memberi kenyamanan bagi pemakai. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengemasan. Nah, dalam proses pengemasan itu yang harus diperhatikan adalah bentuk dan ukuran kemasan. Ini pasti jelas ya. Yang kedua adalah jenis komoditas dan bahan pengemas. Ini harus diperhatikan. Lalu dalam satu kemasan sebaiknya terdiri dari satu jenis produk dan satu jenis mutu. Nah, maksudnya di sini yaitu misalnya jika kita mengemas buah-buahan, misalnya kita akan mengemas buah apel, maka kita jangan sampai mencampur atau mengemas dalam satu kemasan selain dari produk dari buah apel tersebut. Sebaiknya diusahakan jika mengemas itu harus dalam satu jenis produk dan satu jenis mutu. Lalu selanjutnya adalah jangan mengemas produk terlalu rapat atau longgar. Ini dapat merusak kemasan produk tersebut. Lalu kemasan sebaiknya tahan terhadap suhu rendah dan kelembapan yang tinggi. Nah, ini harus sangat diperhatikan. Jika kemasan yang tidak tahan terhadap suhu rendah atau kelembapan yang tinggi, maka produk pangan akan cepat rusak atau cepat mudah terkontaminasi oleh bakteri. Maka dari itu, kita harus mengemas
sedemikian rupa di suhu manapun, maka produk akan tetap baik. Lalu selanjutnya adalah kebersihan kemasan. Nah, ini paling penting. Kenapa? Karena jika suatu kemasan produk itu tidak higienis, tidak bersih, maka produk yang kita kemas itu akan mudah rusak, mudah mengalami kerusakan, dan itu sangat mudah sekali bakteri akan hidup dalam produk pangan tersebut. Jadi diusahakan harus disterilkan, harus bersih. Lalu selanjutnya adalah pencantuman keterangan yang diperlukan seperti komposisi, tanggal kadaluarsa, nomor registrasi dari Departemen Kesehatan, dan label halal. Ini sangat sudah jelas sekali. Lalu beri label produk sesuai dengan penghasil atau pengemas. Gunakan kemasan yang terdapat pegangan tangan untuk mempermudah pemindahan. Nah, hal kecil yang harus diperhatikan adalah ini. Jika kita mendistribusikan barang, maka barang itu akan berpindah-pindah. Jika kita kesulitan, maka kita akan memindahkannya lama, jadi sulit. Jadi ini harus diperhatikan. Selanjutnya yang terakhir adalah usahakan menggunakan bahan kemasan yang aman. Nah, itu sudah jelas sekali. Kita harus menggunakan bahan kemasan yang aman untuk pangan tersebut dan tahan terhadap suhu rendah ataupun kelembapan yang tinggi. Sistem pengemasan dan tingkatannya. Yang pertama itu ada pengemasan dengan menggunakan kemasan aluminium foil. Pemilihan kemasan aluminium foil ini bisa menjadi salah satu cara untuk meminimalisir masuknya udara atau bakteri ke dalam kemasan makanan. Karena kemasan aluminium foil ini merupakan salah satu material yang tidak bisa ditembus oleh matahari, sehingga risiko adanya uap air maupun udara sangat kecil. Yang kedua itu ada pengemasan dengan menggunakan kemasan plastik vakum. Beberapa dengan jenis kemasan plastik, biasanya vakum bag ini didesain khusus untuk membungkus atau mengemas berbagai produk makanan sehingga makanan bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Metode pengemasan hampa udara yang dilakukan pada saat proses vakum bag packing akan memperkecil kerusakan komposisi gizi, kontaminasi bakteri yang sangat merugikan. Yang ketiga itu ada pengemasan menggunakan metode nitrogen flashing. Salah satu cara untuk membuat makanan tetap bertahan lama adalah dengan mengeluarkan oksigen dari wadah dan menggantinya dengan nitrogen. Proses inilah yang dinamakan dengan nitrogen flashing. Penggantian oksigen dengan nitrogen bertujuan untuk menghindari oksidasi yang menyebabkan makanan cepat rusak dan basi. Kemudian ada tingkatan pengemasan. Yang pertama itu ada pengemasan primer, merupakan bahan yang membungkus atau mewadahi langsung suatu produk. Biasanya membungkus unit terkecil dalam distribusi atau bersentuhan langsung dengan produknya. Yang kedua ada pengemasan sekunder, adalah digunakan untuk menyatukan beberapa pengemasan primer. Yang ketiga ada pengemasan tersier, merupakan pengemasan menangani pengemasan sekunder dalam jumlah lebih banyak untuk menyimpan di gudang ataupun mengangkut suatu kemasan produk. Umumnya pengemasan tersier dikemas rapi untuk dimasukkan dalam kontainer. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang material untuk pengemasan. Yang pertama ada plastik. Kemasan plastik jadi salah satu bahan baku utama yang paling banyak digunakan dalam produksi kemasan. Hal ini karena material plastik bisa didapatkan dengan mudah dan dijual dengan harga yang cukup ramah di kantong. Plastik terdiri dari banyak jenis kategori yang bisa kamu pilih. Namun, untuk produk makanan biasanya paling banyak menggunakan jenis PET, HDPE, PFC, LDPE, PP, dan PS. Nah, yang kedua ada kertas.
Kertas sebagai bahan baku yang banyak digunakan oleh para produsen kemasan. Kertas banyak disukai karena banyak jasa cetak kemasan yang memproduksi kemasan kertas ini. Kertas cocok untuk produk makanan ringan, makanan cepat saji, kue, teh, kopi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada aluminium foil. Jika menarik kemasan kedap di udara, sebaiknya guna kemasan aluminium foil untuk emang sangat cocok untuk produk-produk yang harus tahan sama sinar matahari. Contohnya yaitu seperti bumbu halus, sambal, dan lain-lain. Yang keempat ada karton. Karton biasanya dipakai oleh banyak produk makanan. Hal ini karena ketahanan dan kekuatan produk yang dikemas dengan karton bisa lebih kuat. Contohnya kue ulang tahun, parfum, jam, dan lain-lain. Yang kelima yaitu kayu. Kayu digunakan produsen dalam skala besar, misalnya seperti produk-produk sayuran yang akan dipasarkan ke pasar tradisional atau ke supermarket. Misalnya yaitu buah-buahan, sayur, telur. Yang keenam ada logam. Logam merupakan salah satu material yang cukup banyak digunakan untuk bahan material kemasan. Nah, contohnya sebagai berikut, ada makanan olahan, daging, susu, kornet, dan lain-lain.